Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Jembermu, bertemu lagi dengan kita di sore hari ini. Sengaja di sore hari ini kita mengundang dan mendatangkan Bapak Muhammad Zainal Mahfud yang sudah berkecimpung dan malang melintang di dunia pengkaderan. Kita sapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya Bapak Muhammad Zainal Mahfud? Alhamdulillah baik Pak Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berbagi pengalaman dengan kita? Insya Allah siap. Baik Pak Zainal Mahfud, penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa Majelis Pendidikan Kader itu sebagai prolog untuk kita memulai. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi sahabat Jembermu yang berbahagia, Majelis Pendidikan Kader sama dengan majelis-majelis dan lembaga yang lain di lingkungan Muhammadiyah itu adalah lembaga pembantu pimpinan. Dalam struktur kepengurusan itu kan di Muhammadiyah ada struktur kepengurusan horizontal dan vertikal. Nah kami ini secara vertikal membantu pimpinan di bidang yang sesuai dengan namanya Majelis Pendidikan Kader itu adalah melakukan perkaderan. Intinya begitu Bapak Saudari. Baik. Tentu kalau kita berbicara pengkaderan, ini menjadi jantung bagi organisasi untuk melahirkan kader atau dalam rangka regenerasi itu ya, agar organisasi ini bisa eksis, bisa survive dan bisa berkelanjutan. Oleh karena itu, coba program-program di Majelis Pendidikan Kader apa saja Pak Mahfud? Siap. Sebelum masuk ke program Pak Dari, jadi ada beberapa yang harus kita sampaikan. Nah, di dalam Muhammadiyah, umumnya di semua organisasi begitu. Ada simpatisan organisasi, ya. Kemudian yang kedua ada anggota, kemudian yang ketiga ini ada kader. Simpatisan ya warga yang bersimpati kepada Muhammadiyah, program kerjanya, eksistensinya dan sebagainya. Kalau anggota itu kalau ukurnya adalah orang-orang atau warga atau simpatisan Muhammadiyah yang sudah punya nomor baku Muhammadiyah. Itu anggota ya, jadi harus ditandai atau mempunyai NBM lah. Ya, nomor baku Muhammadiyah. Sama di organisasi lain juga begitu ya. Untuk menghitung cacah atau jumlah. Nah, yang ketiga baru kita memilih kader. Jadi ada gradasi, ada tingkatan dari simpatisan, kemudian anggota, kemudian kader. Mereka yang anggota barangkali hadir di beberapa kali pengajian di cabang ranting itu sudah bisa mengurus mendapatkan kartu anggota Muhammadiyah. Tapi kader itu terdidik, terlatih, ya, pernah ikut pendidikan, pernah ikut pelatihan, nanti diharapkan dia bisa menggerakkan lah ini salah satunya. Menggerakkan apa? Menggerakkan roda organisasi. Tadi sudah diintrodusir Pak Sutari. Salah satu tujuannya adalah bagaimana memegang estafet perjalanan organisasi kita ke depan gitu. Nah, kalau kader ini apakah juga harus mempunyai NBM atau setelah proses kaderisasi baru nanti bisa mengurus NBM-nya? Nah, baik. Jadi nomor baku Muhammadiyah itu diurus ketika simpatisan menjadi anggota kan gitu ya. Tentunya kader itu ada syarat-syarat prasyaratnya. Salah satunya punya nomor baku atau sudah anggota Muhammadiyah. Nah, kalau di Muhammadiyah ini ada beberapa pilar. Ada pilar penyangga dari perkaderan itu. Yang pertama ada pilar keluarga. Keluarga. Iya. Yang kedua ada pilar organisasi otonom. Kemudian yang ketiga ada pilar amal usaha Muhammadiyah. Barangkali ini satu persatu perlahan tapi pasti kita bahas Pak tadi ya. Iya. Yang pertama pilar keluarga ini adalah di mana di dalam sebuah keluarga warga Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah itu semestinya dan seharusnya itu terjadi proses perkaderan internal. Intinya kan internal di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Bagaimana warga Muhammadiyah ketika yang paling sederhana mengikuti pengajian, kemudian mengenalkan simbol-simbol Muhammadiyah, kemudian apapun yang terkait dengan aktivitas orang tuanya, anaknya diperkenalkan. Jadi
pengkaderan keluarga ini adalah yang paling basic itu ya? Ya, paling dasar. Bukankah memang keluarga itu ada yang bilang madrasatul ula, Ya, tempat pendidikan atau sekolah yang pertama dan utama. Iya. Itu yang pertama. Nah, kemudian manakala orang tuanya pernah aktif di organisasi yang disebut Muhammadiyah, sedikit banyak putra putri dan keluarganya itu juga tahu, mengerti, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah organisasi otonom. Nah, ortum di Muhammadiyah itu ada mulai tingkatan pelajar, ada ikatan pelajar Muhammadiyah, ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kalau ikatan pelajar Muhammadiyah itu stratanya meliputi apa saja? SD, SMP, SMA. Oh, sampai SMA ya? SMA. Nah, kemudian berikutnya IPM, IMM, ada pemuda Muhammadiyah. Kalau IMM itu di tingkat mahasiswa. Oh, di tingkat mahasiswa. Kalau pemuda Muhammadiyah mengakomodir pemuda-pemuda walaupun ini lintas baik yang kuliah maupun yang tidak kuliah, pemuda masuk. Kemudian pemudinya adalah Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah ya. Kemudian ada ortum istimewa namanya Aisyah. Nah, ini semua Pak Dari merupakan pilar yang kedua di Muhammadiyah. Harapannya kan setelah pilar pertama di keluarga, pernah tahu, pernah mengenal, pernah ikut barangkali, kemudian ya walaupun ini pro kontra, harus sekolah di amal usaha Muhammadiyah, yes, oke. Kalaupun tidak, mereka sudah mengenal dari keluarga. Paling tidak itu ada memori kan, anak-anak ini bisa mengenal Muhammadiyah. Kemudian berikutnya yang pilar ketiga tidak kalah pentingnya itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan kaya ya. Iya. Amal usahanya tidak terhitung jumlahnya, mulai dari amal usaha pendidikan, amal usaha kesehatan, ya, rumah sakit, panti asuhan. Nah, itu diharapkan di dalamnya itu siapapun dia, kalau sudah bergabung, siapapun dalam tanda kutip artinya dari organisasi apapun dulunya bergabung di amal usaha Muhammadiyah, dia tidak hanya menjadi pegawai atau pekerja Muhammadiyah, dia harus ikut punya kepedulian untuk mengembangkan organisasi. Baik, barangkali ada tingkatan-tingkatan pengkaderan di persyarikatan itu, mulai dari yang dasar sampai kemudian yang paling tinggi, yang paling terakhir gitu. Baik, jadi begini Pak Dari, gradasi atau tingkatan perkaderan ini yang rumit itu memang di ortum, di organisasi otonom. Kalau terus terang di keluarga, kemudian di amal usaha kan tidak ada tingkatan atau gradasi itu. Ambil contoh misalkan di IBM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dulu pernah Ikatan Remaja Muhammadiyah, ada pergantian nama itu ya. Nah, itu ada Taruna Melati, isinya TM 1 berarti Taruna Melati 1, TM 2 Taruna Melati 2, TM 3 gitu ya. Nah, kemudian kalau di Pemuda Muhammadiyah ada Melati Tunas, ada Melati Muda, Melati Dewasa. Nah, di ortum itu ada penjenjangan perkaderan itu. Maksud dan tujuannya positif gitu ya. Dan ini yang harus tetap dipegang. Nah, ini sistem perkaderan kalau ada penjenjangan, maka misalkan akan menjadi pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah. Dia sudah harus ikut Melati Tunas gitu ya. Nah, kalau dia pimpinan daerah, aturannya bagaimana? Harus terus ya. Jangan sampai orang baru masuk kemudian tahu-tahu menjadi pimpinan daerah. Dilihat. Jadi mengapa dikatakan organisasi otonom? Karena ada ADART sendiri setiap ortum itu untuk mengatur internal organisasinya. Nah, kemudian secara umum bagaimana? Kalau misalkan yang penjenjangan yang sudah masuk di amal usaha biasanya ada Baitul Arqom, ada Darul Arqom. Gitu. Nah, ini masuk penting bagi kita untuk mengetahui apa bedanya Darul Arqom dan Baitul Arqom. Oke. Jadi begini Pak Dari, kita perlebar sedikit. Jadi perkaderan itu secara
umum menurut SPM. Jadi di Muhammadiyah itu tidak begitu terkenal ya. Kita mempunyai sistem perkaderan namanya SPM, sistem perkaderan Muhammadiyah. Ada bukunya itu ya. Sistem perkaderan. Ada juklisnya nih dalam bahasa Amerika itu ya. Di SPM itu dijelaskan bahwa perkaderan itu ada dua. Ya, menurut sistem perkaderan ada perkaderan utama, kemudian ada perkaderan fungsional. Yang Pak Dhari sebut tadi adalah perkaderan utama. Ya, orang biasanya bingung menjelaskan apa sih perbedaan Darul dan Baitul Arqam gitu ya. Betul. Ada yang menyebut kalau Darul Arqam itu nginep kan gitu ya. Baitul Arqam tidak nginep, bisa jadi betul. Nah, hanya yang paling penting itu Darul Arqam itu ada sistem pengelolaannya. Bisa PP Muhammadiyah atau PB Muhammadiyah atau pimpinan daerah Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini pengelola Darul Arqam itu ya. Masing-masing urtum itu biasanya akan dijadikan master of training dalam penjenjangan itu, tergantung siapa objeknya kan begitu ya. Nah, begitu. Jadi Darul Arqam ada lagi Baitul Arqam. Jadi di dalam perkaderan utama baik Darul Arqam maupun Baitul Arqam, apa bedanya dengan perkaderan fungsional? Kalau perkaderan utama itu di situ ada proses penyamaan visi. Biasanya gitu ya. Kemudian penyamaan kebiasaan atau kita menyebut sekarang ini biasa kita sebut sebagai karakter. Nah, sehingga di dalam Darul dan Baitul Arqam biasanya tidak hanya materi yang disajikan itu, tetapi kebiasaan kan ada sholat lail, ada sholat duha. Kalau pas Ramadan tarawih bersama, tarawih itu setelah Isya atau bagaimana itu nanti diperkenalkan di situ, sholat duha dan seterusnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan diberikan begitu. Dan yang kedua ada perkaderan fungsional. Ini biasanya tergantung keinginan atau kesukaan. Kebutuhan ya. Nah, kebutuhan. Barangkali kalau melihat kader Muhammadiyah sudah terombang-ambing dengan situasi politik sana kemari, ada kajian khusus namanya ideopolitor. Ideopolitor ya. Kemudian berikutnya, misalkan pengurus-pengurus baru dilantik, nah kemudian sekretaris perlu ada upgrade, ya kita lakukan upgrade ke sekretariatan, ya. Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah fungsi sesuai dengan fungsinya aja, perkara fungsional. Nah, intinya begitu, Pak Dhari. Nah, baik, kalau di tingkat pelajar juga ada pengkaderan, di tingkat mahasiswa juga ada perkaderan. Apakah di tingkat pimpinan persyarikatan juga ada pengkaderan? Nah, betul. Ini saya perlibat dulu juga pertanyaannya. PR dari Majelis Kader itu hari ini masih dalam proses gitu ya. Yang susah itu adalah tentang konversi perkaderan. Jadi kalau ada istilah konversi perkaderan, kasusnya saya sudah di Urtum, saya sudah pernah di Pemuda Muhammadiyah, sudah melatih tunas sudah, melatih dewasa sudah, kemudian melatih muda sudah, dewasa sudah, kemudian saya akan bergabung ke pimpinan. Apa saya harus ikut dari dasar ini? Intinya belum ada konversi perkaderan. Nah, intinya begitulah yang ditanyakan Pak Dhari itu semua jenjang, ya semua jenjang di mana dia posisinya berada itu pasti ada. Makanya kan sebenarnya kan begini, mohon maaf ini kita komparasikan saja. Mohon maaf ini pengalaman. Kalau misalkan di dunia militer itu komandan regu itu misalkan pangkatnya apa, pegang senjata apa, pendidikannya minimal apa, kan sudah ada itu ya. Ada tamtama, ada bintara. Nah, kita itu mestinya seperti itu. Tetapi karena memang bukan perlu dibenahi bersama bahwa tidak ada linearitas kadang-kadang itu antara jabatan struktural dengan pemahaman kemuhammadiyahan. Nah, ini lagi ya kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ada seorang pimpinan itu yang pemahaman kemuhammadiyahannya juga tidak linear. Dia punya jabatan tinggi misalkan, atau misalkan lah kalau di amal usaha kepala sekolah kepala sekolah atau rektor lah, kalau rektor itu mohon maaf belum pernah ikut perkaderan di Muhammadiyah. Nah, gitu ya. Sehingga jangankan disuruh ngisi sebuah perkaderan, kadang-kadang disuruh sambutan saja, salamnya sudah bukan khas salam yang biasa kita
dipakai di organisasi Muhammadiyah. Nah, itu biasanya kan anak-anak muda itu suka simbol-simbol. Wah, ini kok salamnya begini, ini bukan. Nah, itu ya. Ini perlu pengenalan begitu. Menutupnya juga demikian. Nah, begitu. Jadi di semua lini itu, jadi sama ya. Untuk perkaderan itu kan tidak hanya pada syarat proses perkaderan. Jadi setiap jenjang perkaderan yang tadi kita sebut, kalau di TM1, TM2, TM3, kalau di IPM, kalau di muda ada tunas, melatih muda, dewasa. Itu bukan pada perkaderan itu aja yang penting, bukan pada prosesnya, tetapi pada RTL-nya, pada rencana tindak lanjut setelah itu, gitu loh ya. Iya. Misalkan kita ikut Darul Arkom atau Baitul Arkom, mereka yang tidak dari UTUM di Muhammadiyah mengadakan itu. Nah, kemudian pasca itu aktifkan mereka di ranting, kan begitu ya. Kembali ke rantingnya masing-masing. Nah, jadi pengalaman yang paling berharga itu kan dalam bahasa yang sekarang itu kan harus diragakan, harus dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Nah, ilmu dan wadahnya itu sudah ada. Misalkan kok ada anak muda, mohon maaf ini, saya kok disuruh ikut berorganisasi Muhammadiyah gak iso ngaji. Di Muhammadiyah itu banyak segmen-segmen yang bisa dimasuki. Ya sekarang ikut aja, senang sepak bola ikut saja. Hizbul Waton, ada PSHW itu ya. Ada kalau di bagian pencak silat ada Tapak Suci Muhammadiyah. Ya. Ya tentunya nilai-nilai dasar yang ada di organisasi itu sedikit demi sedikit harus dipahami, kan begitu. Oke. Baik, Majelis Pendidikan Kader ini kan menginginkan orang yang di kader itu betul-betul menjadi kader yang sesungguhnya nanti, yang militan kan itu kan ya. Nah, tapi tentu di dalam mencetak kader itu kan tidak semudah apa yang kita bayangkan dan kita cita-citakan. Nah, selama ini yang dihadapi oleh Pak Zainal Mahfud itu kader, setelah di kader itu kemudian problemnya tidak menjadi kader yang militan, itu kira-kira faktor apa saja? Nah, begini Pak Tari. Jadi memang proses perkaderan itu produknya itu adalah bukan barang atau jasa, gitu ya. Ini yang perlu kita cermati. Bukan berarti kita tidak menganalisa, selalu gitu ya, selalu menganalisa. Tetapi tidak boleh ketika dianalisa, wah saya perkaderannya tidak bersih. Sebanyak mungkin kita melakukan sebuah proses perkaderan. Sekali lagi, ukuran perkaderan hari ini yang kita buat 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan itu barangkali baru terasa. Iya. Jadi tidak instan ya. Tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa. Nah seperti saya ini kalau ketemu teman-teman dulu, ketika di Pemuda Muhammadiyah pernah ketemu saya dan saya mandu pelatihan, wah saya dulu ketemu Mahfud ini waktu mesti manggilnya ketemu Mas Mahfud pada saat saya masih di Pemuda. Nah itu ya. Karena apa, kadang-kadang pada saat pelatihan di perkaderan di forum itu bagus, tetapi ketika di cabang dan ranting tidak disambut, tidak diberi kesempatan oleh bapak-bapak karena ketidaktahuan data. Nah ini menjadi mereka itu terlantar. Atau masuk ke organisasi yang lain begitu loh ya. Kita yang mencetak, kita yang mendidik, orang lain yang memakai, yang memakainya gitu kan ya. Makanya perlu sekali adanya database kader itu. Artinya kita tetap ya di MPK itu ada grup yang pernah kita ikutkan pelatihan instruktur. Kita pernah melakukan pelatihan instruktur. Ya, instruktur apa ya? Itu Darul Arkom, Baitul Arkom, kita berikan bukunya. Buku harus nyampe di cabang dan nanti ya anak-anaknya. Iya. Baik, Pak Mahfud. Tadi kan ada 4 pilar ya. Ada 3. Ada 3 pilar pengkaderan. Ada keluarga, kemudian ada umat usaha, ada ortom. Problemnya hari ini, gitu ya. Ada siswa yang aktif di IPM, ya. Kemudian sudah di Darul Arkom. Tapi di keluarganya itu tidak tidak Muhammadiyah gitu ya. Justru perjalanannya ya keluarganya semuanya berbeda dengan anaknya. Apa ini tidak menjadi kendala juga? Baik Pak Tari. Mari yang disampaikan Pak Tari itu kita balik aja. Bagaimana dengan bapak ibunya yang Muhammadiyah ikut program Muhammadiyah, bahkan menjabat di
amal usaha Muhammadiyah atau bahkan barangkali menjadi pimpinan cabang ranting di daerah wilayah yang memegang estafet kepemimpinan di Muhammadiyah. Nah, ini yang jadi problem adalah putra putrinya banyak atau adalah ya tidak ya, ada ya yang tidak memahami Muhammadiyah. Nah, mengapa? Karena memang pertama itu tidak sekolah di amal usaha Muhammadiyah. Nah, kemudian berikutnya orang tua tidak memikirkan yang seperti itu. Yang penting dia memikirkan Muhammadiyah lah. Tadi sudah kita singgung. Dalam hal yang seperti ini perlu kiranya kalau anak-anak masih kecil kita perkenalkan. Kalau memang tidak sekolah di amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini pernah terjadi di Jember ini, Pak Tari. Kita menjembatani adik-adik IPM mengeluhkan dulu IPM pernah jaya di sekolah-sekolah negeri itu pernah ada ranting ikatan pelajar Muhammadiyah. Di sekolah negeri pernah ada ikatan pelajar Muhammadiyah. Iya, ada ranting. Nah, kemudian keluhan itu kita tangkap. Nah, kita mediasi majelis dengan kader pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, memediasi. Kita undang putra putri warga Muhammadiyah se-Jember yang tidak ada catatannya, yang tidak bersekolah di amal usaha Muhammadiyah. Waktu itu 2 kali kita adakan, pesertanya 100 lebih. Berarti pesertanya adalah siswa-siswi yang sekolah di luar sekolah Muhammadiyah gitu kan ya, yang dikasih pelatihan itu ya. Nah, tapi memang tidak menyalahkan ini tuh. Nah, Muhammadiyah ini kan organisasi formal. Nah, ketika hanya sekedar mencari kartu anggota gampang. Ketika menjadi pimpinan telah membentuk ranting di sekolah negeri itu kan dia harus punya nomor baku. Nah, ini barangkali tidak cepat waktu itu diadakan tindak lanjut sehingga anak-anak itu terlambat hanya 3 tahun waktunya. Kalau kelas 1 SMA ikut itu kan 3 tahun. Nah, ini berarti RTL-nya kami saja merasa bahwa itu kurang cepat itu ya. Maka nah ini mengatasi satu problem keluarga itu tadi. Apalagi yang ditanyakan Pak Tari, kalau putra putrinya aktif di Muhammadiyah, kemudian keluarganya. Nah, maka kembali ke yang utama bahwa di Muhammadiyah itu ada sesuatu yang sangat penting, itu adalah antara kutip keteladanan utama. Keteladanan ya. Jadi perlu menjadi teladan utama Bapak Ibu yang memegang pimpinan, baik di amal usaha maupun di pimpinan di luar amal usaha, di pimpinan persahabatan maksudnya. Anak-anak ya perlu, kalau ada anak-anak sudah ikut perkaderan kita, kemudian datang salam kepada orang tuanya santun, orang tuanya berpikir ulang, anak saya kok bisa seperti ini, bagaimana lah itulah. Jadi teladan utama itu bisa menjadi contoh bagi orang lain, siapapun di lingkungan keluarga ataupun di luar itu, bahwa baik gitu loh ya, bisa dijadikan contoh, apakah itu segi peribadatan maupun di luar itu kan, ataupun akhlaknya ya, lebih-lebih bidang akhlaknya. Baik Pak Mahfud ya, tentu kita mengharapkan kader yang sudah diproses itu menjadi kader yang diperhitungkan di luar sana. Tentu kader untuk diperhitungkan itu harus mempunyai kompetensi. Kira-kira kompetensi minimalis yang harus dimiliki agar diperhitungkan di luar organisasi Muhammadiyah. Nah, di dalam sistem perkaderan Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan mensinergikan distribusi kader itu ya, mau dikemanakan. Nah, ini kan setiap orang itu aja potensinya berbeda-beda Pak. Jadi MPK juga begitu, setelah ikut pergerakan utama maka di Muhammadiyah ini banyak pergerakan fungsional, mau diarahkan kemana. Sehingga program MPK yang terakhir kemarin adalah menyiapkan sekolah kader itu ya. Sekolah kader itu ada tajuknya sekolah kader pimpinan. Jadi diharapkan anggota, jadi dipilih itu ketat itu ya. Syaratnya kadang nggak terpenuhi. MPK menghendaki anggota yang pernah ikut perkaderan ABC silakan mendaftar untuk disiapkan jadi kader pimpinan. Apakah itu kader pimpinan awal usaha ataukah kader di persyarikatan? Gampangannya gini loh. Apakah dia akan jadi pengurus di ranting cabang dan daerah,
ataukah akan menjabat kepala sekolah, wakil dan sebagainya. Ya, direktur. Nah, ini kadang-kadang ketika kita mengadakan sudah ada prasyarat tak terpenuhi. Yang kemarin itu ada dari sebuah ranting itu telepon, peserta yang mau kita ajukan tidak punya NBM, apakah NBM-nya bisa pinjem? Lah kan ruwet Pak panitia, loh kok NBM-nya pinjem lah, ini kan jadi masalah. Iya. Sambil jalan Pak, ya akhirnya ya biar nggak kecewa kita terima. Ini kan tidak memenuhi kualifikasi. Betul. Beda dengan di militer, kalau mau ikut sekolah calon bintara, kalau harus tamtama dulu kan begitu ya. Kalau dia dari dari bawah, ada kualifikasi. Atau kalau urusan SD nggak bisa ikut capa, harus capa. Ya, ada kualifikasinya. Kalau kita ini kan nggak bisa seketat itu. Ikut perkadal Arkom pernah, atau di Ortom baru bisa ikut perkadaan inilah. Kemarin itu juga mau gak diluluskan juga kadang-kadang ada komplain. Jadi ada toleransi lah. Nah, toleransi itu mestinya harus dikejar Pak. Setelah sudah lulus dikejar. Jangan sampai jumprit, bahasanya orang jumprit. Oh, saya sudah ikut, sudah dapat syahadah atau sertifikat, mestinya saya lah itu jadi problem itu. Nah, ini penting mungkin untuk kita pikirkan lebih lanjut. Pengkaderan demi pengkaderan sudah dilakukan oleh MPK. Nah, tentu MPK sudah mempunyai data orang-orang yang sudah ikut pengkaderan dan yang sudah lulus. Nah, setelah lulus di pengkaderan ini katanya tadi itu distribusinya kemana? Ada yang disuruh aktif di amal usaha, disuruh aktif di cabang dan ranting dan yang lain-lainnya. Dan tidak kalah penting ya menurut saya, pengkaderan yang sesungguhnya bagaimana mereka-mereka yang lulus itu tidak menunggu bola tapi aktif, artinya mengambil peran gitu kan ya. Nah, selama ini pasca pengkaderan itu yang dilakukan MPK untuk memonitor dan mengarahkan untuk mengambil peran itu ikhtiar apa saja yang sudah dilakukan? Baik Pak Tari, jadi tidak meluruskan, tidak mereduksi keinginan atau wacana. Distribusi kader itu adalah fungsi yang kesekian gitu ya. Jadi prinsipnya apa sih prinsipnya perkaderan itu? Ya sebenarnya menciptakan kader. Jadi kader mau kemana? Ya menggerakkan roda organisasi, ini yang penting. Jangan sampai punya pikiran saya kalau sudah jadi kader pengen atau harus jadi pimpinan usaha, pengen harus jadi pimpinan ranting. Itu enggak, menggerakkan dimanapun posisinya. Nah kemudian apa yang dilakukan MPK tadi sudah kita sampaikan, setiap perkaderan di lini apapun, perkaderan utama atau fungsional, ada RTL, rencana tindak lanjut. Kalau misalkan tadi yang kita contohkan, kita 100 lebih putra-putri warga Muhammadiyah yang tidak bersekolah di amal usaha Muhammadiyah, setelah kita kader ya, setelah ada Darul Arkom, maka akan kita serahkan kepada IBM yang usia agak dewasa di pengundang Muhammadiyah dan seterusnya. Demikian juga ada Baitul Arkom dan Darul Arkom tingkat daerah. Setelah selesai data itu kita kirim ke cabang dan ranting, gitu loh ya. Nah sekarang yang penting kan RTL-nya itu, rencana tindak lanjutnya bagaimana. Nah kadang-kadang ini yang lemah, data itu sekarang sebenarnya kan perlu ada database. Nah kalau sudah terbentuk itu harus ada di antara pimpinan amal usaha, kalau itu di amal usaha atau di cabang dan ranting itu memberikan kesempatan. Nah itu yang penting kan gitu ya. Bahasanya kalau entertainment itu memberikan panggung kan begitu Pak. Betul. Ini makanya ketika akan mengirim kader di sebuah perkaderan perlu adanya sebuah rekomendasi. Itu penting. Nah kadang-kadang misalkan seorang kepala sekolah merekom siapa yang mau dikirim itu, mohon maaf ini yang senior tidak mau, pokoknya saono dikirim. Cabang nanti juga begitu. Nah ketika memberikan rekom seadanya, begitu pulang mereka nggak dikasih panggung. Nah ini jadi masalah. Jadi memang ada prioritas ya. Kira-kira nanti orang yang direkom itu bisa banyak memberikan peran ketika selesai dari pengkaderan itu. Nah itu yang saya maksud itu. Nah baik, berikutnya. Nah Muhammadiyah ini kan tidak hanya untuk Muhammadiyah sendiri, tidak hanya untuk tetangga, dan bahkan bagaimana Muhammadiyah itu berkontribusi terhadap negara. Tentu ini penting ya, peran serta MPK
di dalam mengelola pengkaderan. Nah, berbicara tentang masalah pengkaderan yang atas dasar kebutuhan itu, gitu kan ya. Nah, selama ini tentu ini kan kadang sifatnya insidental, karena umumnya di Jember ada kontestasi pilbuk ya, atau di bawahnya sebagai pelaksana ada kontestasi pemilihan KPOD sebagai pelaksana, gitu kan. Nah, jadi ini kan sifatnya insidental, kondisi yang ada di sekitar kita yang harus kita respon. Nah, pernahkah MPK kemudian ya berkoordinasi dengan pimpinan bahwa MPK mempunyai kader yang potensial yang bisa diarahkan untuk maju ke sana? Terima kasih Pak Dari. Ini kayaknya pola pikir Pak Dari ini sama dengan pola pikir umumnya kader Muhammadiyah itu ya. Jadi kalau masalah politik itu ketertarikannya sama sangat tinggi. Gitu ya. Tidak masalah ya. Nah, begini intinya. Jadi menhasilkan kader itu tidak berdiri sendiri, gitu ya. Ada segmen-segmen anggota atau majelis di bawah pimpinan itu yang membidangi lebih spesifik. Misalkan begini, ada majelis Dikdas, pendidikan dasar dan menengah, yang khusus mengurusi amal usaha SD, SMP, SMA. Sistem perkaderan Muhammadiyah yang dikelola oleh MPK itu harus bekerjasama dengan beliau-beliau kalau objek perkaderannya itu adalah guru karyawan. Nah, demikian juga yang ditanya Pak Dari, bagaimana mengelola potensi teman-teman yang punya keinginan besar untuk berkiprah di partai politik. Ada majelis yang mengurus sendiri, namanya Majelis Hikmah. Nah, Majelis Hikmah itu harus kita atau tidak usah mereka, kita MPK bersinergi dengan Majelis Hikmah, bersinergi dengan Majelis Dasmen. Nah, sinergi atau program kerja bersama itu penting supaya apa itu kelanjutan tindak lanjutnya itu ada, kan begitu ya. Intinya kan begitu. Nah, baik, Pak Mahfud telah banyak yang disampaikan tadi, itu kan ya. Nah, harapan Pak Mahfud sebagai ketua ya, ketua Majelis Pendidikan Kader, harapannya kepada kader yang ada di Ortom, yang ada di amal usaha, dan yang ada di keluarga. Harapannya ke depan agar pengkaderan ini hasilnya bisa maksimal dan sesuai dengan harapan, kira-kira apa? Monggo. Terima kasih Pak Dari, karena disebut masing-masing segmen ya. Bapak Ibu yang punya putra putri ini, sedangkan Bapak Ibu sekarang sudah mengenal Muhammadiyah, apalagi memegang tapu pimpinan di Muhammadiyah, putra-putrinya mohon maaf diperkenalkan ya dengan Muhammadiyah, diperkenalkan. Nanti proses berikutnya sambil jalan. Kemudian Bapak Ibu yang dulunya pernah, atau mungkin begini, Bapak Ibu yang sekarang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, gitu ya. Dari manapun asal Bapak Ibu itu sudah masuk di Muhammadiyah, jangan hanya menjadi pekerja di Muhammadiyah, itu harus punya rasa memiliki Muhammadiyah, kan begitu ya. Kemudian adik-adik yang di Urtum itu juga begitu, giat di Urtum, nanti setelah di Urtum kembali ke Muhammadiyah. Jadi prinsipnya merasa menjadi kader Muhammadiyah, kalau sudah maka yang sudah ikut pelatihan Baitul Arkom, Darul Arkom, kemudian fungsional, sertifikatnya banyak. Tinggal menggerakkan organisasi. Kadang-kadang kan begitu, si A itu begini, Bapak Mina itu begini, daya kritiknya tinggi. Nah, daya kritiknya tinggi, tetapi tidak bergerak apa yang sudah dia lakukan. Nah, begitu ya. Makanya yang terakhir itu sebelum kita melakukan kegiatan yang kemarin, perkaderan pimpinan, calon pimpinan, kita sudah melakukan instruktur. Perkaderan instruktur, harapannya kan menjadi instruktur di cabang dan nanti masing-masing atau di amal usaha. Harapan saya besar begitu. Jadi hari ini kami mencetak, suatu saat akan ada penerusnya. Kita kan tidak selamanya, kan begitu ya. Nah, nanti ramaikan pada saat musda, muscap, musrah itu diramaikan. Diramaikan tidak berebut jabatan. Tapi setelah jabatan itu diraih tidak bergerak, ini jadi persoalan yang pelik. Akhirnya organisasi tidak berjalan. Hanya sebagai batu loncatan kadang-kadang begitu.
Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zainal Mahfud sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kader yang telah berbagi informasi dan pengalaman dengan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini amat sangat bermanfaat bagi kita ya. Amin. Dan mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan semangat kita berorganisasi, mengabdi ya tentu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain-lainnya. Sampai di sini kita lanjutkan mungkin di episode atau di kesempatan yang lain. Terima kasih Bapak Zainal Mahfud ya. Sama-sama Pak Dari. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.